A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita kesehatan, nikmatnya waktu luang, sehingga Allah masih menginginkan kepada kita kebaikannya, rahmatnya, taufiknya, yang semoga dengan itu semua membuat kita menjadi hamba yang senantiasa terus bersyukur. Karena berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan mengangkat materi ciri-ciri orang yang dicintai oleh syaitan dari bangsa jin. Yang pertama adalah orang tersebut suka dan gemar berlama-lama di kamar mandi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kamar mandi adalah tempat yang buruk, tempat yang dimana kita tidak bisa bermunajat kepada Allah, tempat yang dimana kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Maka dari itu Rasulullah telah mengajarkan kita bagaimana caranya melindungi diri dari gangguan syaitan agar tidak menghampiri kita ketika masuk di dalam kamar mandi. Baca doa bismillah ketika Anda sedang terburu-buru, namun alangkah baiknya dilengkapi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika Anda rutinkan ini sampai ruh terpisah dari jasad Anda, maka insya Allah syaitan dari bangsa jin akan menjauh dari Anda. Itu. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kemudian selanjutnya, sering bermimpi bertemu dengan lawan jenis. Ya. Mohon maaf, sampai hubungan biologis. Dan ini terus berulang. Dan biasanya terjadi dengan orang yang sama. Maka dari itu, cara pencegahannya, berwuduklah terlebih dahulu ketika hendak masuk ke pembaringan Anda. Kemudian baca doa, ruqyah mandiri, baca Al-Quran surah Al-Muluk. Dan ketika Anda istiqomahkan itu, maka akan ada penjagaan Allah di sana. Dan syaitan, laknatullah alaih, dari golongan jin, tidak mampu mendekat kepada Anda. Itu. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kemudian jomblo menahun. Manusia yang seperti ini biasanya tidak mempunyai hasrat kepada lawan jenis, dikarenakan dia telah mendapat apa yang dia inginkan di alam bawah sadarnya tanpa dia sadari. Ternyata dengan itu dia sedang disukai oleh syaitan, laknatullah alaih. Waliyauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari dicintai oleh jin yang senantiasa akan mengajak, mengantarkan kita kepada pintu penyesalan. Selanjutnya, senang melihat tubuh sendiri.
Jadi ketika bercermin, orang tersebut berlama-lama melihat tubuhnya, melihat wajahnya. Padahal tidak ada yang perlu kita takjubkan di dalam dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita istimewakan di dalam kehidupan kita ini kecuali Allah. Wajah, tubuh hanya titipan. Dan kelak Allah akan mengambilnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita. Maka dari itu, memohon kita kepada Allah agar senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah sulit mendapatkan keturunan. Dan ini sering terjadi ya di pasangan suami istri yang tanpa dia menyadari itu. Mohon maaf, biasanya istri atau suami masing-masing pihak tidak saling bergairah, dan bisa dikatakan dalam hitungan 1 bulan hanya sekali berhubungan, dan itu pun merasa terpaksa. Karena apa? Karena masing-masing suami dan juga istri sudah mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam mimpinya. Dan syaitan, laknatullah alaih, kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di dalam aliran darah anak Adam. Dan dia tidak akan ridho ketika umatnya Nabi banyak, dikarenakan kelak umatnya Nabi akan berbangga-bangga di depan Nabi bahwasanya dia mempunyai keturunan yang banyak. Dan inilah yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat bertentangan dengan syaitan. Dia tidak ingin seorang pasangan suami istri mempunyai banyak keturunan. Karena di beberapa kejadian saya dan teman-teman meruqyah beberapa klien, dan ternyata memang asbab syaitan laknatullah alailah yang menyebabkan mereka belum mempunyai momongan lebih kurang 4 tahun lamanya. Setelah diruqyah 3 kali, 4 kali dan terus ruqyah mandiri, alhamdulillah atas izin Allah saat ini mereka sudah mempunyai seorang anak. Segala puji hanya milik Allah. Lalu apa penyebabnya? Kenapa kita bisa dicintai oleh jin? Dahulu mungkin orang tua kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kita diminumkan air yang katanya mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku habaib, sehingga masuklah syaitan ke dalam tubuhnya yang dibacakan oleh air yang dimantra-mantrai, yang mereka anggap itu adalah suatu berkah, dan ternyata mereka salah. Inilah pentingnya ketika kita mempelajari ilmu agama, karena agama ini adalah pondasi kita dalam menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan. Agama adalah nasihat dan agama adalah solusi. Tanpa adanya agama ini, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Dan semoga Allah Ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan Islam. Lalu, tanpa disadari, dahulu orang tuanya pernah membawa anak tersebut ke sebuah tempat yang mana anak tersebut dimandikan oleh seorang yang mengaku ustadz. Dibacakan mantra-mantra, kemudian dimandikan pakai air yang sudah katanya diruqyah agar terbuka aura si anak, dicampur kembang dari berbagai unsur, kembang-kembang yang sama sekali tidak ada manfaatnya, yang dia anggap itu sebagai satu ritual untuk penarik jodoh agar terbuka aura si anak. Dan ternyata itu adalah
cara mereka untuk memasukkan syaitan laknatullah alaih dari golongan jin. Dan orang tua dahulu mungkin pernah melakukan perjanjian dengan syaitan yang katanya bisa mengobati, memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, dan ternyata itu semua adalah kedok. Tanpa disadari mereka telah menduakan Allah, melakukan syirik. Allah mengatakan di surah Al-Jin ayat 6 bahwasanya akan ada nanti sekelompok manusia dewasa meminta tolong kepada golongan jin, dan jin tersebut tidaklah memberi manusia tersebut kemudorotan, kesalahan, dan kesesatan. Jangan pernah kita minta segala sesuatunya selain kepada Allah. Lalu bagaimana solusinya ketika kita sudah terlanjur dicintai oleh syaitan dari bangsa jin? Bertobatlah kepada Allah. Karena bisa dipastikan, selain memang disebabkan karena kesalahan orang-orang tua kita, atau mungkin diri kita sendiri, ditambah lagi dosa-dosa kita. Dosa riba kita. Mungkin dahulu kita pernah memakan uang yang tidak Allah berkahi. Dosa mata kita. Dan dosa-dosa lain yang itu tidak Allah ridhoi. Lalu kemudian segeralah cari peruqyah, minta dipahamkan bagaimana caranya meruqyah mandiri, atau bisa dilihat tutorial ruqyah mandiri yang pernah saya share di channel saya. Terus lakukan seiring ketaatan yang Anda lakukan, maka dengan demikian syaitan laknatullah alaih itu akan terbakar, merasa kepanasan, merasa tersakiti, karena Anda sudah dekat sama Allah, karena Anda sudah dekat dengan Sang Pencipta, karena Anda sudah dekat dengan Rabb yang Maha mengetahui yang gaib. Tingkatkan ibadahnya, jangan tinggalkan sholatnya, terus baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Dan semoga dengan itu syaitan laknatullah alaih dari golongan jin yang mencintai Anda akan pergi, dan Anda pun akan dimudahkan terus beribadah kepada Allah. Mohon kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mampu mengusir mereka, mengangkat mereka. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha mengetahui segala isi hati, dan Allah adalah sebaik-baiknya sandaran, dan Allah di mana kita semua akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar senantiasa istiqomah untuk beribadah, agar senantiasa istiqomah untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan yang menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.